yang itu sebuah prestasi nanti mewakili ke tingkat nasional, saya kira. Ya, meskipun dari teman-teman tuh apa kemarin itu online-nya ya mudah ditembak, servernya servernya kalang kabut, kemudian bisa diparalel komputernya, bisa kunci jawabannya dikerjakan di depannya, nah, macam-macam. Nah itu ya mungkin alibi kita untuk membela kekalahan kita ya, tapi kita memang harus mempersiapkan dengan baik. Dan insya Allah dengan sistem yang sekarang ini mungkin pengawasannya lebih mudah karena tidak sebesar itu nanti jumlah pesertanya karena dibatasi. Nah, untuk kabupaten nanti akan diambil tiga terbaik. Nah, untuk kabupaten itu siapa yang menyiapkan soalnya? Yang menyiapkan sudah tingkat nasional, tim nasional. Jadi seleksi kabupaten sudah online, soalnya disiapkan oleh tim nasional. Kita menyiapkan siswa dan perangkat pendukungnya. Kemudian dari kabupaten itu diambil tiga terbaik untuk mengikuti event yang tingkat provinsi. Karena datanya sudah ada tingkat provinsi, ini tidak dari awal, sehingga provinsi bisa setelah ditetapkan pemenangnya 1, 2, 3-nya dapat mengikuti seleksi tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Agustus. September, 18 sampai 20 September, itu yang provinsi. Jadi tiga peserta yang masing-masing mapel yang akan dikirim ke tingkat provinsi. Nah, sama dengan di tingkat kabupaten, soal ini sudah dari tim nasional. Ini sudah pelaksananya, sudah online sama dengan kabupaten yang dilakukan oleh tim nasional. Seleksinya, soal-soalnya seleksinya oleh tim nasional. Tingkat provinsi. Pemenang tingkat provinsi itu diambil satu. Jadi satu mapel, satu terbaik yang dikirim ke tingkat nasional. Yang akan dilaksanakan seleksinya pada tanggal 23 Oktober. Itu untuk pengetahuan tes CBT-nya, kemudian untuk praktek eksperimennya tanggal 24 Oktober. Eksperimen itu hanya untuk tingkat nasional, untuk tingkat kabupaten, provinsi tidak ada. Yang tingkat nasional itu ada eksperimen. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nanti juga mohon teman-teman di kursis, Pak, juga para pimpinan yang mungkin saya menyampaikan ada yang kurang nanti bisa ditambahi. Juga Pak Kabid mohon nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Untuk materinya ME itu matematika dan IPA. Semuanya integrasi. Ya, integrasi dengan agama. Untuk MTS, matematika, IPA, dan IPS. Integrasi semua. Ini pernah ditanyakan oleh Pak Kasih Penma
Ngawi nggih pada Pak Kabid. Pak Kabid, ini di saat kita ini membongkar sistem pembelajaran yang diarahkan kepada literasi dan numerasi, tetapi masih ada lomba KSM. Nah, kemudian Pak Kabid menjawab bahwa KSM kita ini justru bagian atau bentuk wujud mengaplikasikan literasi dan numerasi, karena tidak semata-mata soal-soal, tetapi soalnya adalah soal bercerita, soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi atau hot, ya, yang dikaitkan dengan fakta-fakta juga agama. Ini bagian dari wujud bentuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Untuk yang aliyah itu mapelnya matematika, kemudian IPA-nya adalah fisika, kimia, biologi, dan IPS-nya adalah ekonomi dan geografi. Semuanya integrasi. Dan itu sudah ada di kisi-kisi, jadi sudah ada di kisi-kisi. Silahkan itu diinformasikan untuk dipersiapkan dengan baik itu materi-materinya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu perubahan-perubahan yang mendasar, khususnya jumlah peserta yang harus mengikuti, kemudian harus diwaspadai terkait dengan timingnya, waktunya, itu kita cermati betul, khususnya di persiapan awal. Di persiapan awal ini, kita harus segera melakukan sosialisasi, kemudian pemetaan peserta yang akan ditunjuk mewakili satuan pendidikan. Nah, kemudian pengayaan ini harus kita jadwal dengan baik. Nah, Bapak Pokjawas, Bapak Pengawas, ini kita hadirkan juga agar nanti menjadi tim penjamin mutu, tim evaluator bagaimana persiapan-persiapan di madrasah untuk mempersiapkan anak didiknya mengikuti event KSM dan MIRAS ini. Jadi itu yang kita harapkan, ini kita kerja bareng, semuanya ambil peran, nah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan hanya kita ikut ramenya saja. Rame itu bagian dari sukses nih. Rame bagian dari sukses. Semua orang memahami event ini, kemudian mendaftar. Ini bagian dari sukses. Sukses kita bisa menyampaikan informasi dengan baik. Nah, tentu harus dibarengi dengan peningkatan mutu, persiapan yang baik, agar nanti betul-betul apa yang kita kirimkan itu anak-anak yang siap, sehingga perlu Bapak Ibu pengawas dengan kepala madrasahnya membuat pemetaan, membuat schedule, membuat sistem pengayaannya seperti apa. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi Pak Kepala Madrasah, Bu Kepala Madrasah, supaya membuat itu, membuat mekanisme pengayaan itu, dan Pak Ibu pengawas bisa melihat, bisa mengontrol sampai di mana persiapannya, kendalanya di mana. Dan ini tentu tidak seperti hanya ujian biasa, karena ini terintegrasi. Jadi harus banyak berlatih bagaimana kita menyelesaikan soal-soal integrasi.
Nah, ketika anak misalnya pintar matematika, tetapi di situ berbicara faraid misalnya, ya kalau tidak ngerti faraidnya juga susah ya. Karena apa? Karena memang ini integrasi ya. Integrasi. Misalnya bicara matematika, tetapi ternyata di situ hitungan-hitungan tentang rukun-rukun sholat misalnya. Nah, gimana kita bisa menyelesaikan kalau kita sendiri rukun sholatnya misalnya tidak tahu misalnya seperti itu. Jadi ini integrasi ini harus kita pahami semua sehingga anak tidak sekedar mempersiapkan mapelnya itu sendiri, tetapi soal-soal yang terintegrasi. Dan cari itu susah karena yang ada di event KSM yang terintegrasi dengan agama itu susah. Nah, kita guru harus bisa menyajikan latihan-latihan pada anak kita terkait dengan materi yang sudah ada kisi-kisinya tersebut. Nih. Ini terkait dengan KSM dulu. Mungkin ada yang mengusulkan, ada tambahan-tambahan yang mungkin perlu ditambahkan atau ada yang kurang mungkin perlu disampaikan. Ini langsung Mbak Rofah apa Mas Diki dulu yang memandu. Pak Kabit mungkin ada yang ditambahkan Pak Kabit? Monggo tanya jawab apa tambahan aja monggo Bapak. Pak Kabit masih ada tamu. Oke. Pak, monggo. Silakan mungkin dari Bapak Ibu Pokjawas dan Bapak Ibu Ketua KKM bisa untuk menanyakan atau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung disampaikan. Mas Diki ada tambahan mungkin yang kelewatan? Mungkin link untuk pendaftaran dibuka tanggal 5 Juli Bapak Ibu semua mungkin. Sekarang mungkin Bapak Ibu bisa mungkin seleksi memberikan surat resmi ke lembaga masing-masing untuk pelaksanaan seleksi di satuan pendidikannya gitu untuk ke kabupaten kotanya. Mungkin mulai dari sekarang mungkin bisa dilakukan seleksinya itu sambil menunggu nanti pendaftaran tanggal 5 Juli sampai tanggal 30 Juli itu gitu Bapak. Linknya nanti nunggu Bapak tanggal 5 insya Allah dikasihkan. Pendaftaran sampai tanggal 26 Mas. Nggih. 5 Juli sampai 26 Juli. Oh nggih, itu Kabupaten Kota. Nggih, linknya nanti tanggal itu Bapak. Sementara ini kan KSM Satuan Pendidikan monggo dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota menurut kebijakan Bapak Kepala masing-masing. Oke, monggo ada yang, monggo Pak kasih tampang Pak Marti, monggo Pak Marti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kami sudah mendahului membahas KSM ini kemarin hari Senin dengan panitia kabupaten. Alhamdulillah. Dan sudah terbentuk panitia, Pak Kasih. Yang menjadi pertanyaan kemarin teman-teman di komite KSM tingkat kabupaten itu adalah model pengawasan. Karena ini nanti pelaksanaannya kan daring dari rumah atau satuan pendidikan masing-masing. Meskipun di Juknis itu memang dijelaskan untuk mengutamakan atau menomorsatukan kejujuran, kredibilitas dan lain-lain itu, tapi faktanya sempat muncul ini berpeluang untuk ada joki-joki kecil lah kira-kira seperti itu. Apakah mungkin pakai semacam ujian
ujian apa tuh yang pakai Zoom ke ruangan Kamera itu, nggih. Ya, Di semacam ada kamera monitoring videonya gitu Pak Marwati nggih. karena ini tidak dibahas sepertinya model pengawasan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau hanya sebatas teori misalkan kejujuran, untuk potensi untuk ke sana itu tetap ada. Seperti yang tahun yang lalu itu kan sempat ada usulan seperti itu, Mas. Nah, ini kira-kira seperti apa modelnya, Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak saya sebentar. Oke, makasih Pak Kasih. Memang itu yang kita khawatirkan, ya. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan upaya-upaya anak-anak kita yang serius, sungguh-sungguh, dan betul-betul dia menguasai materi, tapi dikalahkan oleh oknum-oknum yang tidak jujur. Yang pertama saya mohon, sekarang kemerdekaan belajar, kita jangan lagi mengajari untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Itu tujuan singkat untuk meraih suatu prestasi, tetapi itu membunuh pendidikan itu sendiri. Ini yang bersama-sama kita harus tanamkan kepada semua insan, semua warga madrasah, agar kita membangun kejujuran. Pendidikan itu intinya adalah kejujuran. Ketika kejujuran itu sudah habis, maka habis pula pendidikan itu sendiri. Ini yang harus kita tekankan. Untuk apa? Nah, ini. Tetapi di lapangan memang tidak semudah ini ya. Saya paham. Di lapangan memang sangat sulit itu ya. Nah, ini kita juga nanti dengan tim IT nasional ya, kita akan diskusikan lebih jauh kira-kira bagaimana untuk ya menghindari kecurangan-kecurangan itu. Memang teknologi ini penuh dengan sensasi baru dan itu banyak lubang-lubang yang bisa diambil oleh para ahlinya ya, para ahlinya. Siswa-siswa kita juga ahli. Bahkan kemarin anak kita tuh menjebol sistem perbankan di luar negeri, di Amerika. Ini kan luar biasa ya. Menjebol pertahanan Amerika di sistemnya. Ini luar biasa. Itu sistem yang sudah miliknya Amerika dijebol, apalagi miliknya ya itu ya memang mengkhawatirkannya. Tetapi sekali lagi bahwa kejujuran itu menjadi inti dari pendidikan itu sendiri. Kita berupaya nanti bagaimana supaya ini tidak terjadi. Oke, saya akan terus diskusikan dengan teman-teman supaya ini nanti bisa tidak terjadi. Jadi misalnya peluang itu kan ada, misalnya yang ngasih kunci jawaban itu agak jauh tempatnya dengan isyarat tangan, ya misalnya. Isyarat tangan kan bisa nih. Soalnya bisa di-share. Nah, soal itu kan kemungkinan bisa di paralel komputernya misalnya. Ini memang banyak teknologi yang memungkinkan untuk menjebol gitu ya. Jadi makanya nanti kita coba itu kita diskusikan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Oke, Mas Diki nanti dibantu Mas Pak Suliat dan teman-teman nanti kita ajak diskusi Mas, nanti kita berikan masukan untuk ke tim Jakarta apakah itu sudah diantisipasi semua. Oke. Di samping nanti usulan untuk kamera itu. Untuk kamera. Memang ada gelagat ya. Orang yang curang dengan yang jujur itu ada gelagat, agak resah, agak tolah-toleh. Nah, ini biasanya guru-guru sudah sangat paham itu. Tetapi ketika pesertanya banyak kan ya susah mengamati itu. Ini yang jadi. Oke, makasih Pak Mawarti. Ini menjadi masukan. Kalau misalnya ada, Pak, kemungkinan kecurangan seperti ini, kami dikasih masukan sehingga nanti menjadi bahan diskusi kami.
Jadi pengalaman kita kemarin begini ya. Karena memang ya itu siswa kita ini pinter-pinter. Jadi e-learning itu kalau ujian e-learning ada yang sudah pinter jebol itu. Nah, seperti itu. Jadi memang karena teknologi itu ya letaknya di awan ya, mudah inovasinya terus berjalan, tetapi juga lubang-lubangnya kadang banyak gitu ya, sehingga memang ada saja kemungkinan-kemungkinan. Oke, mungkin yang lain masukan, apalagi yang sudah lama memegang kendali KSM mungkin ada masukan-masukan. Oke, kami tunggu. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin sebelumnya Pak Kasih, kalau pengalaman di IC kemarin untuk tes SNPDB itu memang kan aplikasinya itu dari pusat, jadi menggunakan aplikasi PTKIN, Pak Kasih. Jadi di situ sudah terekam, dari aplikasi itu terekam anak-anak mengerjakan dengan posisi seperti apa, jadi ada kameranya langsung dari aplikasinya. Mungkin bisa dari itu sih, Pak Kasih. Oh ya, nanti yang baik-baik atau lubang-lubang kecurangan nanti dikasihkan ya, kita kasih masukan biar kita bisa mendiskusikan lebih baik. Oke, makasih Mbak Rafa. Oke. Oke, sama-sama Pak Kasih. Monggo yang lain, monggo. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Pokjawas, Ibu Pokjawas, Bapak KKM yang lain. Pak Tris. Pak Tris. Assalamualaikum. Salam. Kira-kira nanti teman-teman digerakkan untuk sosialisasi paling akhir tanggal berapa? Yang ini Pak. Makanya secepatnya saya kira karena ini sudah tanggal sekian Pak, kan tinggal sampai 1 minggu Pak ya. Nanti akan kami koordinasikan, jadi karena tanggal 30 sudah terakhir seleksi di tingkat madrasah masing-masing kan Pak. Tanggal 5 pendaftaran. Ya, tapi tanggal 30 kan harus selesai nanti. Saya usulan Pak, ada peluang begini, kalau kota-kota kecil seperti Kota Malang itu kan pesertanya tidak banyak madrasahnya, katakanlah MI-nya hanya 55 ya. Itu ada bisa enggak peluangnya untuk dilokalisir. Ya, karena kalau semuanya lewat rumah masing-masing atau madrasah masing-masing, tapi untuk daerah-daerah kecil kan bisa dilokalisir, Pak. Seperti saya di Alia itu juga enggak banyak kan, bisa dilokalisir di Jalan 1 untuk menjaga tadi dari segi pengawasannya kan mudah itu. Mungkin enggak Pak, bisa dilokalisir Pak untuk daerah kecil Pak ya, kecuali daerah kabupaten yang besar memang besar itu agak susah. Jadi ini Pak Tris, jadi usulan Pak Tris itu saya pikir itu bagus Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi untuk menjamin kuota internet lancar, perangkatnya ini memang membutuhkan kepastian alat-alat yang teruji kan gitu ya. Sehingga kalau dilokalisir bagaimana. Nah itu usulan bagus dan selama ini diperbolehkan oleh tim gugus menurut saya itu bisa dilakukan. Karena itu justru lebih baik ketika anak di tempat yang teruji perangkatnya, di situ jaringannya lancar, komputernya canggih, ini mempengaruhi. Sehingga anak yang bekerja itu tidak diresahkan dengan gangguan-gangguan teknis. Ini yang di situ juga ada genset, seandainya misalnya terjadi listrik yang padam dan sebagainya kan, ini persiapannya memang harus begitu, harus lebih mantap, lebih jelas. Saya pikir nanti perlu Pak, daerah-daerah yang memungkinkan untuk dilakukan lokalisir, saya pikir itu bagus Pak. Kendalanya tetap masalah COVID. Boleh enggak ya? Tapi dengan jumlah peserta tertentu mungkin boleh Pak ya. Kan kecil Pak, paling kan 45, nggak sampai 40 kan boleh Pak. Terima kasih. Sistem ini memang kadang-kadang juga tidak menguntungkan seperti Kota Malang gitu ya, yang
di situ banyak madrasah berkualitas. Nah, nanti hanya ngirimnya terbatas. Lah, ini memang juga kendala, tapi memang sistemnya seperti itu ya. Nah, Kalau Pak. Kalau MTQ itu bisa Pak, MTQ itu. Jadi orang daerah tertentu dikontrak provinsi yang lain lah. kalau ini tidak bisa. Oke, makasih Pak Tris. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada, kita langsung ke Maires. Oke. Bisa gitu. Monggo. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam, Bu Laida. Kami dari PAN 2 Kota Malang. Alhamdulillah tadi sudah ada usulan dari Bapak Tris kasih Penma kami. Juga dari Pak tadi yang satu dari Penma mana tadi. Ya alhamdulillah yang kami tanyakan mungkin itu tadi bahwa untuk pengawasan memang betul-betul harus kita tekankan betul. Kalau memang di situ diminta untuk memang bentuknya adalah cam, berarti mungkin ada zoom yang bisa untuk melihat kamera dari setiap siswa yang mengerjakan. Karena dari sini kan seluruh siswa tidak boleh menggunakan kalkulator juga. Nah dari sini kalau pengawasannya memang benar-benar bagus, insya Allah nanti sesuai dengan harapan dari Pak Penma tadi, mudah-mudahan Jawa Timur benar-benar mengirimkan perwakilan yang betul-betul bisa membawa harapannya nama harum dari Jawa Timur sendiri. Itu. Kemudian harapan kalau misalnya seperti Pak Tris tadi, alhamdulillah gitu, sehingga nanti langsung diawasi boleh secara silang atau mana, nanti yang bisa menentukan adalah dari pihak Kapko itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk kaitannya dengan ini integritas peserta selama mengikuti tes, mungkin perlu adanya berita acara, sehingga dari berita acara tersebut kita benar-benar melihat bahwa pelaksanaan KSM itu memang benar-benar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu di situ kalau nggak salah pada bab 3 yang poin 25 yang untuk integritas peserta selama mengikuti tes itu mungkin belum ada parameternya, mungkin lebih ada lagi, terutama di sini di berita acara. Kebetulan kemarin di KSN yang Diknas, kemudian Diknas itu juga ada berita acara, kemudian aturannya juga seperti yang disampaikan sama Pak Tris itu pengawasannya silang, diawasi oleh sekolah-sekolah dari yang lain. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang skor nilai. Ini alhamdulillah dari chat peserta juga menanyakan. Untuk skor nilai di sini mungkin yang kami tanyakan adalah apakah memang skor nilainya seperti itu? Di sini itu disebutkan benar itu 4, kemudian tidak menjawab itu 1, dan salah itu 0. Biasanya kalau di lomba-lomba itu kalau tidak menjawab itu 0, kalau salah itu -1. Kalau tidak menjawab 1, mending kita nggak menjawab skornya. Misalnya soalnya 40, di situ nilainya 40. Nah mungkin itu yang perlu kami tanyakan. Itu saja, terima kasih. Semoga semua agenda bisa berjalan lancar dan Jawa Timur bisa kembali meraih prestasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, Bu. Masukan kita terima, nanti kita tetap harus menjunjung integritas, ya, semuanya menjunjung integritas. Nanti sistem pengawasannya juga kita atur, terus kemudian usul panjenengan terkait dengan integritas ada surat pernyataan. Nah, ini semua bisa kita gunakan. Terkait dengan skor, kewenangannya di pusat, apakah tetap seperti itu, ada perubahan, kita komunikasikan. Makasih Bu. Pak Kadir tadi mau bertanya, Pak Kadir. Monggo Pak Kadir. Baik, terima kasih Pak Kasih. Berpedoman melihat pengalaman KSM yang kemarin itu di Pamekasan ternyata ada yang berapa siswa
yang sudah menjebol soal duluan. Jadi yang nasional apa yang kita, Pak? Yang kita. Maaf, yang kita mungkin itu. Nah, terus sistemnya itu mungkin kena jebol sehingga siswa masuk sudah bisa ngerjakan secepatnya. Cuma alhamdulillah dari pihak panitia itu bisa melihat gelagat itu sehingga di dis karena itu. Itu mohon sistem yang betul-betul yang kemarin itu dirubah sebaik mungkin. Terima kasih mungkin. Makasih. Tambahan Pak Ki? Monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Ki. Jadi ini masukan kami dari jenjang MI yang pada waktu penyelenggaraan KSM, baik itu yang kita Jawa Timur maupun yang tingkat nasional, MI itu pelaksanaannya di hari pertama, ya. Pelaksanaan di hari pertama, dan kita sama-sama merasakan baik itu yang di Jawa Timur maupun yang di nasional. Adik-adik kita yang MI ini masih tahap awal ini masih ada trouble, ada masalah gitu ya, sehingga sempat itu diulang ya untuk pelaksanaan tingkat MI, dan itu membuat anak-anak kita itu betul-betul nervous gitu ya, ada yang menangis dan sebagainya ya. Semoga nanti di pelaksanaan tahun ini betul-betul ya, karena tadi sudah sistemnya sudah berbeda ya, sehingga jaringannya tidak terlalu sibuk kan gitu ya, sehingga penyelenggaraan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, kalau ini terjadi di KSM kita ya, KSM kita yang kemarin saya sempat ngajukan untuk dicermati betul, tapi semoga nanti di tingkat nasional ini akan lebih tertata dengan baik, khususnya itu di kunci jawaban ya, kunci jawaban itu betul-betul dicek terlebih dahulu ya, apakah yang ada di aplikasi itu sudah sesuai betul dengan kunci jawaban yang memang sebenarnya. Karena kemarin yang di tingkat nasional saya kurang tahu, yang di tingkat kita sendiri itu ada kesalahan di kunci jawaban yang itu tentu berlaku untuk seluruh peserta ya, seluruh peserta kunci jawaban yang digunakan itu tidak tepat, sehingga pengukurannya menjadi tidak tepat juga sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peserta. Jadi semoga itu menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, sehingga tahun ini bisa kita selenggarakan dengan lebih baik lagi. Dan insya Allah kita siap untuk mendukung, menyukseskan kegiatan KSM tingkat nasional. Dan mohon ada informasi dari awal apakah di tingkat Jawa Timur itu akan menyelenggarakan kegiatan KSM tersendiri ya, agar kami yang di daerah ini sudah punya persiapan ya, jangan sampai nanti seperti kemarin itu waktunya cukup mendadak dan kegiatan kita di sekitar bulan September Oktober itu begitu padat ya. Mohon dari awal ini kita sudah merencanakan. Kalau memang ada kegiatan tersendiri untuk Jawa Timur, mohon bisa diinformasikan. Tapi kalau tidak ada, ya mohon nanti juga bisa dipastikan dari awal. Oke, terima kasih Pak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kesiapan perangkatnya, kesiapan perangkat ini minta tolong nanti Pak Kasih Penma di masing-masing kabupaten kota itu memilih tempat yang sangat mendukung baik jaringannya maupun perangkatnya, supaya tidak terjadi trouble-trouble yang mengakibatkan anak kita, khususnya anak MI menangis. Itu kan, ini kan kasihan, mereka harus konsentrasi mengerjakan tapi masih trouble dan sebagainya. Ini nanti kerjasama dengan teman-teman. Ini trouble-nya itu nasional Pak, trouble-nya nasional kemarin itu. Lagi, ini kan kita mengantisipasi jangan-jangan di lokalnya yang trouble, ini supaya tidak terjadi trouble yang di lokal, kita harus mempersiapkan dengan baik.
Kemudian terkait dengan kunci jawaban nanti tetap Pak Yanto, tetap kita harus mengawal ya, mengawal. Jadi gimana kita bisa tahu soalnya itu kuncinya benar, ini kan kita tidak punya akses ya. Caranya gimana itu? Artinya masing-masing soal ini kita kan tidak tahu soalnya berapa, teks soalnya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, kalau misalnya nanti setelah selesai kita dikasih kopiannya, mungkin ini masukan supaya kita saling kontrol ya. Saling kontrol mungkin dari pusat, setelah ujian selesai mungkin kita secara terbuka dikasih soalnya dan kunci jawabannya, sehingga ada masukan kalau misalnya ada yang protes misalnya, atau karena salah kunci misalnya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketika terkait dengan KSM kita, nah ini berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu seleksinya langsung nasional, jadi tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi, dan Pak Kabid menyampaikan ke kami, Pak harus tetap ada tuh yang kabupaten, yang provinsi harus ada, sehingga kemudian waktu yang mepet itu kita melakukan koordinasi. Nah, beberapa masalah yang disebutkan teman-teman tadi, itu masalah yang terjadi, Pak Kadir, Pak Yanto, itu masalah yang terjadi. Ya, satu sisi ada masalah, tapi sisi yang lain memang saat itu kemarin kita ya menyadari dengan keterbatasan waktu sudah bisa berjalan dengan baik, itu sudah kita maklumi. Bahkan Pak Yanto itu ya menerima dengan konsekuensi yang ada kemarin. Terima kasih. Nah, ini kita diskusi masih setingkat saya dengan teman-teman staf, dengan Mas Diki dan sebagainya itu, ini tidak perlu adanya KSM tersendiri. KSM yang kabupaten ini sudah ada, yang provinsi sudah ada, hanya saya masih punya pemikiran, inginnya saya nanti pemenang itu ditambah gitu. Jadi pemenangnya ditambah. Nah, itu mungkin kita butuh rekap nilai dari teman-teman di pusat untuk menambah pemenang yang dari kabupaten maupun provinsi, supaya lebih mendukung anak-anak kita untuk keperluan yang lebih lanjut. Penghargaan-penghargaan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, ada kemarin masukan gitu loh, masukan yaitu kalau di KSM kita tuh di Diknas kurang bisa diterima misalnya, ya itu mungkin silahkan masukan dari teman-teman daerah mau seperti apa, kita akan akomodir. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup. Menambahkan satu Pak. Oke. Ini mungkin terkait apa? Lebih ke teknis mungkin Pak Nanang mungkin ini. Jadi siap. Pemberian akses untuk meriset. Nah, seperti tahun kemarin itu kan memang kita hanya diberi 1 jatah untuk proktor kabupaten itu untuk meriset. Itu yang KSM kita atau yang pusat? Yang kabupaten. Wah, kan kabupatennya tidak berlaku nanti Pak, sudah tidak ada. Oh, sudah ada. Jadi itu sistemnya langsung nasional yang kabupaten sekarang itu. Yang punya sistem nasional. Soalnya nasional, hanya tingkat kabupaten begitu. Maksudnya nanti kabupaten itu tidak ada apa? Yang tugasnya proktor itu tidak ada kewenangan untuk membantu kesulitan login begitu, karena kesulitan kemarin itu kan rata-rata kalau di pelosok kan kesulitan login itu, Pak. Oke, Mas Nanang bisa bantu Mas? Siap. Apakah terima kasih. Saya mungkin tambahkan informasi. Jadi untuk tahun ini insya Allah dipastikan kegiatan KSM itu terpusat. Jadi nanti tetap ada seleksi pertingkatan dari lembaga, mungkin bisa masing-masing madrasah. Untuk Kapkun nanti tetap aplikasinya dari pusat, Jatim juga terpusat, langsung seleksi nasional per provinsi diwakili 1. Dan itu insya Allah nanti kita usulkan agar tiap Kapku juga punya akses, minimal akses di portalnya. Jadi kalau untuk akses sebagai proktor, insya Allah nanti
otomatis karena server terpusat, proktor itu ada di teman-teman tim pusat. Jadi kita nggak bisa login sebagai proktor di daerah masing-masing. Itu dikhawatirkan nanti akan disalahgunakan dan menimbulkan banyak kritikan nanti. Tapi setelah kita koordinasi dengan Bapak Kepala Bidang kemarin, mudah-mudahan dari seperti yang disampaikan Pak Kasih, kita mengusulkan untuk agar provinsi dan tiap gampang lah kalau ada nanti saya tanya ke Mas. Ada semacam rekap juara ya, rekap juara. Ini untuk memotivasi peserta kita agar nanti ada reward, misalnya minimal sertifikat. Jadi per kabupaten, per provinsi itu per mapelnya misalkan 10 dan lain sebagainya. Itu nanti untuk memotivasi peserta agar memang benar-benar serius dalam pelaksanaan KSM ini. Dan ketika itu nanti terrealisasi, jadi kita harapkan tiap kabupaten kota dan kita di Kanwil juga menyiapkan dari awal itu SK Bapak. Jadi SK kegiatan, kepanitiaan, dan SK juara, pemenang. Jadi dari dasar itu dengan label sertifikat, maka sertifikat ini akan resmi bisa untuk nanti misalkan jalur prestasi dan lain sebagainya. Untuk teknis, Bapak, karena ini kegiatan ini terpusat dengan server utama ada di pusat, maka yang perlu diperhatikan, pengalaman kita tahun kemarin, kalau kegiatan itu semi online mungkin di lokal banyak variasi. Tapi ketika terpusat, maka yang paling diutamakan itu adalah akses bandwidth masing-masing tempat pelaksanaan. Jadi kemarin banyak trouble itu ketika kita amati bahwa banyak yang internet online itu mereka menembak dari wifi. Jadi diusahakan nanti untuk meminimalisir kekuatan bandwidth atau kestabilan peserta dalam mudah-mudahan nanti per PC itu terhubungnya ke akses internet melalui kabel. Jadi dikondisikan misalkan satu ruangan itu pinjam lab mana, itu bisa meminimalisir wifi. Jadi kalau ruang terbuka dengan wifi itu akan lebih banyak gangguan daripada mereka yang mengerjakan melalui sarana lab dengan jaringan kabel. Karena ini online terpusat semua, server ada di pusat. Mungkin itu Bapak tambahan informasi. Terima kasih Mas Anang. Jadi nanti semoga kita juga diberi akses paling tidak untuk membantu trouble ya, itu dikomunikasikan Mas Anang. Kemudian terkait dengan informasi Mas Anang itu antara wifi dengan kabel langsung itu beda, sehingga harapannya nanti seperti usulan Pak Tris itu bisa dilokalisir di tempat yang memang dapat menjamin ya, baik dari bandwidth-nya juga perangkatnya yang canggih, otomatis kan yang sudah komputernya sudah bagus kan akan cepat ya, lebih bagus itu. Jadi supaya siswa betul-betul nyaman dalam mengerjakan, nyaman dalam artian tidak terganggu ya. Kalau mengerjakannya mungkin ya agak ya tidak hanya konsentrasi untuk mengerjakan tanpa diganggu oleh teknisnya. Terima kasih. Cukup tidak ada tambahan. Ini Mbak Rofa untuk KSM cukup, dan mohon nanti semua segera melakukan koordinasi. Terima kasih. Mungkin dilanjut ke bahan yang kedua, MyRes-nya. Monggo Mas Diki di share yang MyRes Mas Diki. Nah, MyRes ini kebijakannya masih sama dengan tahun kemarin. Artinya kita mengirim sebanyak mungkin. Jadi sebanyak mungkin itu bukan banyak-banyakan saja, tetapi banyak dan berkualitas. Karena apa?
meskipun tidak juara, tetapi kalau anak kita ini sudah mampu melakukan penelitian, itu sebuah prestasi dari pendidikan. Karena melakukan penelitian itu prinsip dari kehidupan. Kalau orang pernah melakukan penelitian, dia mampu memetakan masalah. Dia mampu mengumpulkan data pendukung untuk menyelesaikan masalah. Dia bisa melakukan eksperimen. Dia bisa menarik kesimpulan. Dia bisa melakukan inovasi. Itu bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, ini kita minta kirim sebanyak-banyaknya karya anak-anak untuk mengikuti event ini, MyRes ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita membahas schedule-nya, mungkin perlu kita sedikit menyinggung penelitian itu ya, penelitian. Pengalaman saya pribadi dengan para guru, ini kalau orang yang tidak pernah melakukan penelitian yang sudah betul-betul dikoreksi, misalnya tesis, disertasi, atau pernah melakukan event lomba, ini tidak bisa. Jadi tidak bisa untuk mewujudkan atau menimbulkan atau menemukan inovasi-inovasi. Karena penelitian itu memiliki sesuatu yang sebetulnya bisa dibilang itu karakteristiknya itu sudah kelihatan. Dari judul saja itu sudah dapat dilihat ini sebuah penelitian atau ini bukan penelitian. Nah, ini tidak terbatas pada madrasah yang high, madrasah yang tinggi, madrasah yang mungkin maju. Penelitian ini dapat dilakukan oleh semua siswa kita, baik madrasah yang maju maupun tidak maju atau belum maju. Baik siswa yang pinter hitungan maupun tidak pinter hitungan, tidak ada batasnya. Jadi penelitian ini adalah sesuatu temuan yang sebelumnya belum ada, yang merupakan itu inovasi, temuan yang baru yang bermanfaat. Ciri-ciri inovasi, temuan yang baru dan bermanfaat. Jadi tidak terbatas pada madrasah yang unggul atau belum unggul, siswa yang pintar atau belum pintar, semuanya ada unsur kecakapan, keterampilan, dan keberuntungan juga ada. Ketika fenomena-fenomena di sekitarnya diangkat, ya, baik fenomena itu keagamaan maupun sosial kemanusiaan, maupun itu terkait dengan sains, fenomena-fenomena itu kadang tidak terjadi di tempat yang lain, tetapi terjadi di tempat tertentu. Nah, kepandaian mengangkat itu menjadi sebuah penelitian itu membutuhkan pendamping, membutuhkan orang yang pernah melakukan penelitian. Misalnya, ya tadi pernah membuat tesis, disertasi, atau mahasiswa yang sedang proses kuliah, atau maksudnya mahasiswa S2, S3 ya, atau mungkin juga yang sudah pengalaman lomba dan menang otomatis ya. Ini dapat direkrut menjadi tenaga-tenaga yang membantu anak-anak kita mewujudkan, memunculkan inovasi-inovasi tadi. Jadi ini Bapak Kasih dan semuanya yang hadir pada hari ini kita gerakkan semuanya bagaimana anak berlatih meneliti. Apa yang ada di sekitar kita itu menjadi bahan penelitian. Nah, bahan penelitian itu bagaimana
diredaksikan, dideskripsikan menjadi sebuah penelitian ini butuh pendamping ahlinya. Ini ya. Nah, mungkin schedule-nya Mas. Schedule-nya Mas. Schedule-nya. Nah, penelitian itu ini yang mepet ini di awal. Ya. Pendaftaran tanggal 25 Juni sampai 25 Juli, 1 bulan. 1 bulan itu tidak sekedar mendaftar itu. Produknya adalah upload proposal. Nah, upload proposal itu artinya penelitian itu sudah 75% selesai. Ini yang menjadi masalah. Proposal itu kalau sudah jadi, itu actionnya sudah gampang. Oleh karena itu, ini harus secepatnya untuk disampaikan kepada madrasah. Lebih khusus lagi, madrasah yang berpengalaman ikut kemarin yang juara, yang diberi juga SK madrasah riset. Yang sudah dapat SK dari Pak Dirjen Pendis, madrasah riset. Itu harus segera bergerak. Jadi Bapak Ibu, waktu 1 bulan untuk memunculkan gagasan baru yang tertuang dalam sebuah proposal itu berat. Berat. Tahapan selanjutnya itu tahapan lombanya. Jadi justru intinya pada tanggal 25 Juni sampai 27 Juli. 1 bulan. Itu intinya untuk memunculkan inovasi gagasan baru. Uploadnya tanggal 25 Juli. Nah, penilaian proposal yaitu tim sana, pengumuman tim sana. Nah, yang menang baru presentasi pada tanggal 15 sampai 17 Agustus. Itu yang menang. Oke. Nah, kemarin saya sempat dihubungi oleh nasional, Pak ini judulnya bagus ini Pak, kenapa anaknya kok tidak siap presentasi? Nah, jadi sebetulnya penelitian itu nomor 1 tuh dari judulnya sudah bisa dilihat, oh, ini bagus ini. Oleh karena itu ini butuh ahli yang membimbingnya. Dan yang menang-menang itu, ya dia dibimbing oleh ahli-ahlinya memang. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, kenapa judulnya bagus kemudian tidak lanjut? Karena tidak presentasi mungkin pembimbingnya kurang. Ini juga disayangkan. Jadi diperhatikan tanggal 25 Juni sampai 25 Juli itu batas untuk melakukan menggali ide-ide inovasi yang dituangkan dalam proposal. Itu waktu yang paling mepet, paling penting. Nah, nanti kalau sudah masuk mau presentasi, itu dimantapkan. Yang penting sudah lolos proposal, nah itu dimantapkan lagi. Kemudian setelah pengumuman, baru kemudian dilakukan penelitian yang sebenarnya. Nah, penelitian sebenarnya itu ya sebenarnya ya ringan, kalau sudah proposalnya sudah jadi bagus ya ringan itu. Baru kemudian pengumpulan laporan hasil penelitian tanggal 31 Oktober. Oke. Nah, apakah perlu ya? Apakah perlu? Menurut saya perlu ya, tapi saya tawarkan. Jadi kita melakukan seminar bimbingan membuat karya ilmiah. Jadi kita zoomkan dan kita YouTube-kan bagaimana membimbing membuat karya ilmiah sehingga itu sudah setidak-tidaknya itu mendekati penelitian yang benar. Dari sisi pembuatan judul, saya kok bilang judul terus? Iya, memang nomor 1 itu judul. Variabel-variabel itu munculnya di judul. Dan itu apa yang akan muncul di penelitian itu ada di judul.
inovasinya di mana di judul. Nah ini, menurut saya perlu. Saya mohon tanggapan nanti kita perlu adanya seminar, ya, seminar atau bimbingan untuk membuat karya ilmiah dari judul, kemudian mengurai variabel, kemudian menurunkan menjadi babnya yang dijabarkan deskripsinya dari literaturnya, kajian pustakanya. Ini menurut saya perlu. Nah, saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu Kasih dan semua yang hadir di forum ini. Jadi kalau Mayres tidak banyak perubahan atau tidak berubah dari tahun yang kemarin. Dan alhamdulillah kemarin kita masih bisa mempertahankan untuk juara umum yang kemarin. Ini harapannya lebih bagus lagi di tahun-tahun sekarang dan tahun mendatang. Oke, itu mungkin singkat karena sebetulnya ini sudah kita lakukan dan ini lebih ke saya meminta untuk mendorong semua madrasah bergerak untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, menurut saya perlu adanya seminar atau workshop untuk bagaimana menghasilkan sebuah karya ilmiah. Oke, mungkin itu singkat. Saya minta masukan dari Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di forum ini. Mas Diki mungkin ada tambahan, Mas Diki, monggo silakan. Terima kasih, Pak Kasih. Itu monggo. Monggo Bapak Ibu. Mungkin gini Pak Gia, mungkin itu kan ada kayak kita ada jadwal yang untuk yang ke arah yang mana? Oh, yang KSM itu nanti kita Pak, ini usul aja. Kita kan ada tes berbasis komputer dan eksplorasi dan eksperimen. Itu mungkin kita usul nanti kita apa ya, kalau bisa sih kalau diizinkan Satgas Covid untuk dikumpulkan Pak, kayak di apa ya, di TC, di suatu tempat untuk biar sama lah kita tujuannya untuk apa. Kalau seumpama kita di masing-masing daerah itu nanti kita pembekalan yang satu tujuan untuk biar Jatim bisa juara umum lagi gitu Pak. Kita masih punya DIPA itu Pak. Mungkin bisa kayak gitu. Wah, di duit Mas Diki. Mungkin jenengan yang nyimpen itu Pak. Insya Allah di model gitu sama Mas Anang kemarin sama usul buat gitu aja. Sebelumnya gitu Pak kemarin kita. Siap. Di TC kemarin di tempatnya Bu Binti, mungkin kita nanti kemana, kan kita hanya 11 orang kan Pak nanti Pak, kalau nasional. Iya, technical meeting 11 orang, sama mungkin pembimbingnya juga 11. Oke, mungkin KSM Mas ya? Iya, KSM, mungkin Mayresnya mungkin yang paham Mayres itu harusnya Bu Sintunya Bu tadi loh, Bu apa? Aduh. Bu Zul, bukan? Iya. Yang biasanya Meris masuk terus itu ada nggak videonya ya? Bu Maulida. Oh, Maulida. Nggih, Bu Maulida yang sewu. Yang muncul Mas Adi yang muncul. Maulida kok. Nggih, Bu Mul. Oh iya. Maulida. Wah. Bu Maulida. Nggih, Bu Laida. Iya betul. Masukannya Bu. Hafal itu. Nggih, makasih Mas Diki. Jadi nanti untuk juara provinsi perlu ada pengayaan yang akan ditata, dimanage oleh teman di tingkat provinsi, tingkat kanwil. Nggih, sepakat. Jadi hal yang baik yang dahulu ya kita pakai, kita adopsi. Kalau kemarin kan semua peserta ikut dan kita kan tidak bisa kemarin. Kalau sekarang kan nanti yang menang kabupaten yang akan dikirim kan sudah ketemu kan, sehingga perlu ada pendalaman-pendalaman. Sepakat saya. Terima kasih. Untuk Mayres, ada masukan? Ada masukan. Aduh, apa ya kemarin itu ya? Lupa saya Pak. Ada bisa apa tadi? Untuk Mayres, ada masukan? Dan pas.
Maires. Oke, jadi Patris perlu Patris nggih kita adakan seminar untuk pembimbingan Maires ini. Ya perlu Pak, karena ini belum semuanya bisa mengikuti ya. Biasanya kan terbatas. Nanti semuanya dilibatkan, saya kira makin banyak untuk Jawa Timur. Ya, saya setuju untuk masing-masing daerah nanti ada yang mengirimkan gitu Pak, supaya tidak hanya itu saja gitu daerahnya. Karena berkembang. Setuju Pak, diadakan Pak. Oke, makasih. Jadi nanti termasuk kita butuh panduan membuat karya ilmiah yang mungkin bisa di-share kemana-mana nanti, yang mudah saja, yang mungkin via WA kita bisa share kemana-mana. Di daerah tuh potensi untuk diteliti itu banyak sekali. Jadi gejala-gejala sosial, kesenjangan sosial, kemudian kasus-kasus lingkungan di daerah, banyak itu yang bisa cuma kadang-kadang teman-teman belum punya ilmunya untuk itu mengangkat menjadi sebuah karya. Jadi banyak yang bisa diangkat, hanya itu aja. Mereka belum tahu bagaimana caranya mengangkat itu menjadi sebuah karya. Oke, bahkan nanti Mas Diki kita agendakan, nanti kita butuh narsum yang betul-betul ahli di penelitian, nanti membimbing bagaimana membuat karya ilmiah. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain tambahan? Ada yang raise hand itu? Iya Mas. Ada yang raise hand? Mana itu? Pak Abdullah. Pak Abdullah Rosyad, monggo Pak Abdullah. Oke, dipersilakan Pak Abdullah. Don't speaking. Monggo Pak Abdullah. Monggo Pak Abdullah. Silakan Monggo. Pak Abdullah. Kami kali itu. Silakan untuk Pak Abdullah. Mungkin ada masukan? Pencet paling. Kepencet. Sepertinya kepencet. Terima kasih. Kasih Pak Gio. Oke. Ya, untuk Maires ini barangkali kalau memang nanti ada apa ya, pembinaan khusus gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti di Malang itu kan sudah ada laboratorium Olimpiade, itu bisa dimanfaatkan Pak. Partisipasi. Pak ini mau di Malang kan sudah ada laboratorium Olimpiade, itu mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk tempatnya juga Pak. Oh, oke. Usulan begitu. Yang butuh lab, nggih. Ya, lab-labnya di Malang kan sudah ada itu di Olimpiade, di laboratorium Olimpiade Sains itu. Oke. Ya Pak. Pak Kasih, kalau dan teman-teman kalau misalnya daerah membutuhkan fasilitas lab, cukup mengajukan ke Kota Malang Keman 2. Silakan, terbuka lebar untuk melakukan itu. Oke, saya pikir cukup Bapak Ibu. Pak Kabid ada Mas Diki? Pak Kabid masih ada. Mungkin Pak Kabid, kalau monggo Pak Kabid. Ada tamu Bapak. Pak Kabid, monggo Pak Kabid. Terima kasih Pak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan, setelah Bapak Ibu Kasih Perma dan seluruhnya. Alhamdulillah untuk kegiatan sosialisasi Juknis baik Maires maupun KSM ini sudah berjalan dengan baik, plus beberapa evaluasi terhadap permasalahan pelaksanaan tahun yang lalu dalam rangka untuk persiapan atau perbaikan lah untuk tahun ini dan ke depan. Terima kasih semua masukannya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh masukan-masukan tadi, terutama terkait dengan pemantapan ya di tingkat provinsi, paling enggak nanti ini ada di Koordinasi Kurikulum dan Kesiswaan.
terkait dengan pembekalan baik di KSM maupun ada pembekalan pendalaman materi maupun di Myres-nya. Tadi terima kasih Pak Kasih Penma Kota Malang. Jadi untuk siswa-siswa kita yang nanti mewakili ke tingkat nasional, saya kira perlu ada istilahnya training center gitulah untuk mematangkan, dan itu bisa memanfaatkan di laboratorium Olimpiade Terpadu di Mandua Malang. Namun demikian, mohon nanti tetap melalui kasih kurikulum kesesuaian provinsi lah ya nanti, yang biar tidak langsung ke Mandua Kota Malang, tapi di bawah koordinasi dari karena ini adalah kontingen provinsi tentunya untuk yang kita persiapkan ke nasional gitu ya. Itu kemudian terkait dengan ada beberapa masukan atau pertanyaan ini. Jadi, terutama terkait dengan juknis, karena ini adalah sepertinya sudah mengacu seperti apa yang dilakukan oleh kompetisi sains nasional Kemdikbudristek, kayaknya sudah ada dari jenjang satuan pendidikan yang sudah diatur oleh pusat, kemudian tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi kayaknya itu kalau memang ada masukan-masukan dengan misalkan terkait dengan pensekoran, dan ini mungkin ya untuk masukan sebagai bahan rapat evaluasi Pak Kasih kurikulum kesiswaan barangkali untuk tingkat nasional nanti. Tapi kayaknya ini sudah dipakai ini, mungkin ini hanya masukan untuk mungkin tahun yang akan datang, kayaknya seperti. Tapi ini saya pikir untuk perlu untuk dicatat, sehingga karena sistemnya sudah seperti ada berjenjang dari tingkat kabupaten sampai nasional, saya pikir ya artinya Kanwil tidak perlu menyusun jadwal juknis khusus, kecuali kalau memang di nasional tidak istilahnya tidak mengakomodir perjenjang itu, maka Jawa Timur tentunya perlu membuat juknis khusus untuk pelaksanaan di level Jawa Timur ya. Jadi termasuk kejuaraannya tadi saya kurang tahu persis apakah setiap satu madrasah hanya satu tim misalkan Myres atau boleh lebih, itu bisa dilihat di panduannya nanti. Kalau misalkan di situ belum ada, barangkali bisa dikomunikasikan dengan Pak Kasih kurikulum kesiswaan atau dikonfirmasi ke pusat. Jadi sepertinya panduan ini sudah harus dilaksanakan karena kemarin sudah disosialisasikan, tentunya tidak mungkin dirubah kayaknya. Kalau untuk perubahan mungkin masukan-masukan yang dirasakan masuk akal mungkin untuk tahun yang akan datang. Ya memang di satu sisi ya seperti misalkan kalau di tingkat istilahnya provinsi, kemudian Jawa Timur hanya boleh mengirimkan satu itu ya kita tidak sombong, tapi kenyataannya kualitas pendidikan Jawa Timur insya Allah masih, apalagi lembaganya banyak gitu ya. Jadi kayaknya memang merugikan Jawa Timur kalau hanya satu mapel, satu juara yang dikirim ke tingkat nasional. Jadi tapi kayaknya sudah ketentuannya itu dan sudah disepakati sosialisasi di tingkat nasional kembali seperti itu. Tapi mungkin untuk ke depan barangkali bisa lah mungkin untuk diusulkan barangkali untuk ada tipologi lah, paling enggak provinsi-provinsi yang kualitas madrasahnya banyak mungkin tidak disamakan dengan yang dari luar Jawa, apalagi di Jawa Timur ini kan insya Allah sistem seperti itu sudah kita lakukan. Sementara di luar Jawa itu kadang-kadang mohon maaf saya sering juga tanya ke teman-teman itu, ternyata kadang-kadang ya comotan, tidak ada terstruktur dari level bawah sampai tingkat nasional. Jadi itu kayaknya sehingga kita tidak perlu untuk istilahnya menyusun juknis khusus untuk di level Jawa Timur. Kemudian ya itu saya kira cukup itu Pak yang bisa kami tambahkan untuk menanggapi beberapa mungkin untuk menambah nih integritas dari termasuk pengawasan. Jadi mungkin siswa diharapkan untuk tidak memakai satu alat elektronik atau alat digitalnya. Jadi satu untuk kamera, satu untuk
untuk syukur nanti kumpulkan di satu tempat tertentu, tentunya dengan tolong memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan di kabupaten, kemudian kerjasama dengan satu lembaga tertentu yang punya jaringan bagus dan IT-nya bagus, misalkan, nah itu mohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Itu untuk harapan kami, kita harus tetap menjaga, tetap disiplin terhadap pencegahan COVID-19. Itu Pak Sugio, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabid. Jadi, kita terima semua masukan teman-teman, dan terakhir yang disampaikan Pak Kabid menjadi acuan bagi pengelolaan lomba ini atau event ini untuk kita lebih baik, lebih sempurna di kesempatan yang akan datang ini. Oke, makasih Mbak Rofa, saya kembalikan lagi. Saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Pak Kabid atas bimbingan Pak Kabid. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir. Tidak bisa mengabsen satu persatu, tapi kami bisa melihat atas semangat pendidikan semua untuk tetap menjaga keunggulan kita yang sudah kita raih selama ini. Jadi kita tetap konsisten membangun kejujuran, membangun ini bersaing dengan fair, ya. Dan nanti kita lebih detailkan terkait dengan teknis, kalau misalnya di pusat belum ada, bisa dilokalisir atau dengan Zoom seperti yang kita lakukan kemarin, yang baik kita adopsi kembali. Itu yang saya pikir perlu kita rumuskan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Jadi tadi agak lambat karena ada 2 agenda, ikut penutupan acara KSKK dan belum selesai tadi pamitan. Ya. Jadi, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kabid Penma dan Pak Kasih untuk waktunya dan pemaparan. Saya harap sudah ada pencerahan atas segala pertanyaan mungkin selama membaca Juknis. Jadi sebelum kami tutup kegiatan sosialisasi ini, mungkin ada pertanyaan sekali lagi terkait sarana prasarana, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu di grup ini. Jadi mohon maaf ulangi di kegiatan kali ini. Dari Bapak Ibu mungkin. Kalau tidak ada, mungkin saya aja satu pertanyaan Pak Kasih. Oke, Mbak Rofa. Gini, untuk pelaksanaan pelaksanaan KSM itu terintegrasi di madrasah, maksudnya anak-anak dijadikan satu di madrasah atau di rumah masing-masing, terkait kondisi yang sekarang COVID yang melonjak seperti ini, Pak Kasih. Pripun. Oke. Pertama, kata integrasi, ini ada integrasi, soalnya terintegrasi, artinya antara makro dengan agama terintegrasikan. Nah, pelaksanaannya bagaimana yang disampaikan Pak Kabid tadi. Kalau misal memungkinkan untuk dilakukan di madrasah tertentu atau lembaga tertentu yang sangat mendukung baik dari bandwidth akses internetnya maupun perangkatnya dan baris tebal, mendapat persetujuan dari gugus COVID yang di daerah tersebut, nah itu lebih bagus. Jadi lebih baik kalau itu dikoordinasikan, dikoordinir lebih baik itu. Selama tidak melanggar aturan yang ada.
Nah, kalau di rumah-rumah ya enggak rasanya gimana ngawaskan, harus fair. Meskipun ini bersama, tapi kita juga harus antar kabupaten. Jadi ini memang harus kasih kondisi yang ada ini. Ya kalau mungkin, kalau tak mungkin kan nanti bagaimana teknisnya. Nah, kita akan bicarakan lebih lanjut nanti dari tim Anwil akan diskusi dulu. Oke. Gitu Mbak Rafa. Oke, terima kasih, makasih. Mungkin yang lain, jika memang tidak ada, mohon izin. Kegiatan. Enggak, pripun Pak Nanang. Bapak Kasih, mohon izin, jika diperkenankan, ini ada informasi urgen, tapi lain dari topik ini terkait asesmen nasional. Jika diperkenankan. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan kita saat ini sedang diundang LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terkait persiapan asesmen nasional. Mumpung di sini sudah ada Bapak Ibu Kasipenma dan Pokjawas, Ketua KKM. Intinya kita dari Kemenak dapat sedikit teguran karena ada proses yang memang agak telat, artinya dalam hal ini kesiapan sarana prasarana itu dimonitor melalui aplikasi web Verval TIK, dan itu sudah kita luncurkan surat awal. Jadi insya Allah nanti segera kita luncurkan surat lagi untuk percepatan. Jadi ini dengan teman-teman Dinas Provinsi Jawa Timur itu disepakati terakhir tanggal 28, dan ternyata di kita masih terdapat ribuan madrasah yang belum diverval. Jadi mungkin Bapak Ibu Kasih minta bantuan untuk mendorong teman-teman, karena di sini kita kendalanya itu yang bisa menentukan aplikasinya itu adalah teman-teman di kurikulum, tapi yang memiliki akses itu teman-teman di kelembagaan, di EMIS. Jadi mungkin bisa dipadukan itu kolaborasi, sehingga tagihan-tagihan kita khususnya di kesiapan sarana prasarana menjelang asesmen nasional ini bisa segera tuntas dengan deadline tanggal 28 besok. Mungkin itu Bapak. Oke. Makasih. Nanti Mas, kalau bisa ini ada WA juga di sini. Listnya yang belum itu dikasihkan kabupaten mungkin. Ya, kabupaten. Jadi iya betul. Jadi webnya itu sudah siap dengan rekapannya, itu tanpa login pun bisa saya contohkan seperti ini. Sudah. Iya Pak, vervaltik.data.kemdikbud. Nah ini kelihatan total tagihan kita masih 5.000 sekian. Dan itu teman-teman Dignas mulai minggu kemarin sudah menyisir, ternyata tagihan di pusat Jawa Timur masih besar, ternyata ditelusuri rata-rata dari madrasah. Jadi kesiapan Sarpras ini harus diusulkan oleh operator lembaga dan disetujui oleh Penma. Nah, Penma yang bisa menyetujui dengan kriteria seperti apa, itu ada di teman-teman kurikulum, tapi hak aksesnya ada di teman-teman EMIS, jadi agak miskom di sini. Jadi mungkin yang bisa mengkolaborasikan itu Kasih Penma untuk menginstruksikan itu. Yang ditegur sampean, tapi sebetulnya di kelembagaan. Iya betul. Kalau kita sudah bisa monitor, karena saya dengan Mas Hari sudah ini, artinya kita nggak bisa eksekusi karena yang berwenang menentukan mereka itu layak tidak menumpang mandiri atau mandiri bisa ditumpangi itu teman-teman Penma Kabupaten Kota. Mungkin itu informasi awal, nanti kita luncurkan surat percepatan, Bapak. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke, Pak Kasih, semangat.
pekerjaan masih banyak. Ayo. Mohon maaf. Ini kebetulan kita lagi rapat dengan Mas Aril itu ada di ruangan ini. Tambahan itu link untuk verbal TIK untuk monitor sudah saya share di komentar, tinggal klik. Oh iya, siap. Ya. Mantap. Maksud saya. Jadi di situ ada kabupaten apa, nama madrasah apa yang belum dieksekusi, itu detail di situ. Oh, oke, Pak Kasih. Linknya di copy Pak Kasih sebelum keluar. Matur suwun Bapak Kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih. Cukup Pak Rafa, monggo. Terima kasih. Mengingatkan kembali untuk presensi, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi. Dan saya minta waktunya untuk semuanya on cam karena akan saya screenshot. Kita capture. Oke. Jadi foto rek, bisa dibuka. Minta tolong untuk open cam semua, ya. Kamera ini dibuka. 1, 2. Senyum ya? Senyum Pak Soden. 3. Oke. Berlanjut ke page 2. Pak Tamam. Ke page selanjutnya. Kemudian page 4 sekarang. Alhamdulillah.